Yayasan Abdi Karya atau disebut dengan Yadika didirikan pada tanggal 14 Februari di tahun 1976 oleh Dr. Sultan Raja Darianus Lubuk Sitoris dan Nyonya Luceria Siagian. Keduanya adalah swastawan yang bertempat tinggal di Jakarta. Aktivitas awal dari Yayasan Abdi Karya atau Yadika adalah di bidang kesehatan, yang dimana dari tahun 1976 mereka telah mendirikan berbagai rumah sakit dan juga klinik-klinik. Lalu 2 tahun kemudian, Yadika mulai menyelenggarakan aktivitas di bidang pendidikan, yang dimana dari tahun 1978 sampai dengan 2012 mereka telah mendirikan 63 sekolah yang terdiri dari TK, SD, SMP, SMA, dan juga SMK di 7 provinsi, serta 1 perguruan tinggi yaitu Universitas Satya Negara Indonesia atau USNI. Baiklah, selanjutnya adapun aktivitas dari Yayasan Abdi Karya yang saat ini berada di Kota Palu adalah SMK Yadika yang beralamat di Jalan Tengkuah nomor 58 Palu dengan izin operasionalnya pada tanggal 18 April tahun 2017. Dan SMK Yadika inilah yang menjadi objek penelitian kami. Dasar pencatatan yang digunakan dalam yayasan ini yaitu metode kas basic, di mana jika terjadi pemasukan atau pendanaan langsung dicatat ketika sudah ada bukti kas yang diterima dan dicatat sesuai dengan format dan bukti fisik. Maka jika masih dalam bentuk piutang atau utang, belum langsung dicatat sebagai pemasukan pendanaan atau pengeluaran. Dari awal, Yayasan SMK Yadika tidak menggunakan pencatatan laporan PSAK 45, ISAK 35, dan sejenisnya. Namun, Yayasan SMK Yadika hanya menggunakan teori yang sesuai dengan standar yang lebih simpel, tidak seperti perusahaan manufaktur, karena yayasan bina bangsa, tidak berorientasi laba atau nirlaba. Dapat kita simpulkan bahwa SMK Yadika tidak menggunakan PSAK 45 dan ISAK 35, tetapi dia menggunakan cash basic, yang dimana cash basic ini dapat diakui pendekatannya apabila kasnya diterima secara tunai. Untuk mekanisme pencatatan SMK Yadika, mereka melakukan pencatatan pendapatan, di mana pendapatan tersebut berasal dari iuran rutin siswa-siswi SMK Yadika yang dicatat per siswa dan dicatat sebagai entry atau pemasukan. Lebih jelasnya, catatan tersebut dicatat di buku besar siswa. Kemudian, setiap siswa ada daftar pencatatan siswa yang menunggak dan membayar setiap bulannya. Baik, selanjutnya untuk pencatatannya sendiri, pihak dari SMK Yadika ini menggunakan aplikasi Excel dan tidak ada aplikasi tertentu untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran dari SPP. Nah, sedangkan untuk dana bosnya sendiri, pihak dari SMK Yadika ini menggunakan aplikasi RKAS dalam catatan untuk pusat. Apa sih itu aplikasi RKAS? Aplikasi RKAS atau merupakan singkatan dari Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, merupakan sistem informasi yang memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pelaksanaan, penganggaran, dan penatausahaan. Baik, selain itu, RKAS juga sebagai pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah di satuan pendidikan dasar dan menengah secara nasional. Apa kendala yang dihadapi pihak Yadika dalam pencatatannya? Sejauh ini, pihak Yadika belum menemukan kendala-kendala atau sesuatu yang mengganjal dalam pencatatan mereka. Adapun pengauditan dari laporan keuangan yayasan ini sendiri, yang mana sudah diaudit oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Pihak internalnya sendiri yaitu dari yayasan di Jakarta atau Kabinat, dan pihak eksternalnya yaitu BPK dan Inspektorat. Untuk pembagian tugas pencatatan keuangan SMK Yadika ada 3 bagian. Yang pertama, pencatatan pembayaran SPP, kasir, dan pembukuan. Pencatatan penerimaan SPP yaitu mencatat seluruh bagian dari proses penerimaan SPP, tunggakan SPP, dan angsuran SPP. Kasir yaitu orang yang bertugas untuk mencatat atau membayar seluruh penerimaan. Yang terakhir yaitu pembukuan atau accounting, yaitu yang mencatat seluruh pengeluaran dan penerimaan. Untuk publikasinya dalam laporan keuangan, SMK Yadika mempublikasikannya kepada 2 pihak, yaitu pihak internal dan juga pihak eksternal.
di mana pihak internal itu terdiri dari seluruh staf yang bekerja di SMK Yadika dan pihak eksternalnya yaitu seluruh siswa dan juga orang tua wali siswa. Nah, dapat disimpulkan bahwa SMK Yadika sudah melakukan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, yang diyakini dapat meningkatkan kepercayaan para penggunanya, yaitu pihak internal dan eksternal, karena sudah diinformasikan secara terbuka dan bertanggung jawab. Jadi, setelah dilakukannya koreksi laporan keuangan, maka dapat disesuaikan prioritas kegiatan operasional yang akan dilaksanakan atau dijalankan. Juga kebijakan setiap tahun sesuai dengan anggaran belanja yang akan dipertanggungjawabkan pada periode selanjutnya. Koreksi laporan keuangan juga ditujukan untuk pengajuan terhadap bidang keuangan ataupun pendidikan pusat, agar SMK Yadika dapat mengetahui apakah dana dapat dicairkan untuk pembelanjaan atau tidak, sesuai dengan daftar pembelanjaan yang telah diajukan. Setelah semua pencatatan tadi terjadi, barulah disusun laporan keuangan dan disusun berdasarkan satu periode berjalan. Kemudian laporan keuangannya berisikan segala macam penerimaan maupun pengeluaran, baik itu dari kas unit maupun kas banpem. Segala macam penerimaan ini terdiri dari penerimaan operasional, non-operasional, dan lain-lain. Kemudian disajikan juga di dalamnya yaitu proyeksi, realisasi, dan selisih dari kas unit dan kas banpem tadi. Kemudian pengeluarannya berisikan biaya-biaya operasional, non-operasional, dan biaya lainnya. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari wawancara di SMK Yadika Palu yaitu yang pertama yang dapat kami simpulkan yaitu bahwa SMK Yadika Palu tidak menggunakan standar PES atau 45 maupun ISAK 35, namun mereka menggunakan metode PES. Yang kedua yang dapat kita ambil yaitu seperti organisasi nirlaba pada umumnya, SMK Yadika mendapatkan pendapatan bukan dari kegiatan penjualan, namun dari iuran per bulan dari siswa-siswa SMK Yadika dan juga dana BOS, dan digunakan untuk operasional di SMK Yadika. Untuk pencatatannya sendiri, SMK Yadika tidak menggunakan aplikasi khusus. Mereka menggunakan Microsoft Excel sebagai sistem pencatatan mereka. Dan untuk kendalanya sendiri, sejauh ini SMK Yadika belum mendapatkan kendala dari sistem pencatatan mereka. Dalam tugas untuk mencatat laporan keuangan, SMK Yadika membagi menjadi 3 tugas atau wewenang pencatatan. Untuk pencatatan yang pertama yaitu pencatatan penerimaan SPP, dan yang kedua kasir untuk pencatatan pembelanjaan SMK Yadika, dan yang terakhir untuk bagian pembukuan mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran SMK Yadika. Aplikasinya pun sudah diperlihatkan dengan pihak internal dan pihak eksternal. Pelaporannya sudah diaudit oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Laporan keuangan digunakan untuk pengambilan keputusan anggaran belanja. Pencatatannya sudah dilakukan secara teori, meskipun tidak sesuai dengan PSAK 45 dan ISAK 35. Sekian kesimpulan dari hasil wawancara kami dari SMK Yadika.